Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Yakin dulu diberkati Tuhan. Ya. Maka semua jadi enak. Tapi satu, kalau kita tahu kita diberkati Tuhan, lalu kita sudahkah berterima kasih sama Tuhan atas berkat-berkatnya tercurah dalam hidup Anda? Sudahkah? Sudah. Dalam bentuk apa? Nah, coba hitung sendiri, pikir-pikir. Ya. Dalam bentuk apa kita bersyukur sama Tuhan sepanjang hidup kita sampai hari ini? Ada orang bilang, saya berdoa, kalau doa awalnya mengucapkan terima kasih Tuhan. Apalagi doa makan. Terima kasih Tuhan. Sampai tujuan, terima kasih Tuhan. Tapi satu bagian doa yang kadang tidak kita isi dengan terima kasih adalah bisa saudara, Bapak, Ibu, mungkin saya juga sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam masalah, atau kondisi berat fisik misalkan. Apakah kita akan katakan awal doanya adalah, walaupun doanya minta pertolongan, mengucapkan, terima kasih Tuhan, aku lagi sakit. Terima kasih Tuhan, masalahnya belum selesai. Begitu? Kayaknya enggak ya? Enggak matching. Ya. Saudara, Bapak, Ibu, kalau kita percaya Tuhan berkati, kita diberkati, seharusnya Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam termasuk yang tadi. Kenapa? Hidup ini bukan satu warna, macam warna. Dan kita nggak usah terkejut, termasuk apa yang kita inginkan belum tentu terwujud. Kalau terwujud, sudah siap-siap ucapan syukur, nazar, janji, komitmen, mau apa, mau ini ya buat gereja. Pas nggak terwujud, lupa semua itu. Kalau kita percaya Tuhan berkati kita diberkati, maka kita akan belajar juga dalam satu kesempatan hidup yang kita jalankan dalam ketidakmudahan. Di doa kita pun bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Nah, sebentar nih, gimana matchingnya doa lagi minta kesembuhan dengan mengatakan terima kasih? Begini, ini cuma contoh ya. Saudara, Bapak, Ibu, ketika orang sedang sakit, dia meminta kesembuhan dari Tuhan, kan kita cuma lihat sakitnya yang masih ada, belum hilang, belum sembuh. Itu kan perhatian kita. Tapi bisakah kita di tengah ada sakit dalam tubuh kita yang kita minta Tuhan hilangkan atau sembuhkan, kita hanya melihat penyertaan Tuhan di saat kita sedang sakit. Melihat penyertaan Tuhan. Garis bawahi, bukan hanya melihat sakitnya, diagnosa dokter yang mengatakan, Bapak, Ibu teh sakit, ini berat, harus berobat, dan cukup mahal, punya uang tidak? Langsung kita terpikir pusing. Terkadang kita lebih mudah melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ya, yang mengganggu diri kita, dan itu mempengaruhi sikap kita. Padahal kalau Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dia mengingatkan setiap umat adalah lihatlah penyertaan Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, yuk kita belajar ke sana dulu. Sekarang inventari saudara-saudara, Bapak, Ibu, apa yang sedang menjadi pergumulan Anda? Ya, pasti ada, ya, pasti ada. Yang lagi ngejomblo punya pergumulan sendiri, yang lagi kuliah punya pergumulan sendiri, ya. Yang sudah berumah tangga punya pergumulan sendiri, yang bekerja juga punya, yang belum dapat pekerjaan juga punya. Yang masih muda, yang masih tua, semuanya sama, sedang punya pergumulan, betul? Bahkan datang ke sini pun di antara kita pasti ada di bagian hidupnya adalah masih syarat dengan pergumulan yang meminta Tuhan, tolong aku. Mari lihatlah
penyertaan Tuhan di tengah kondisi-kondisi itu. Itu yang saya ajak kita melihat sekarang, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah saat-saat mungkin ada krisis dalam hidup kita, kita berdoa, Tuhan kabulkan doa kita, kita bisa melewati. Tapi ada pertanyaan, saya nggak pernah ngerasa punya krisis ya? Yang ada masalah terus. Gimana saya bisa merasakan saya diberkati? Tuhan menolong saya. Apa indikasi bahwa Tuhan menyertai kita? Apa indikasi utama kalau kita sedang disertai Tuhan? Satu, kita belum mati. Kita belum mati. Saya dan Bapak Ibu, berapapun usia kita pasti berbeda. Apapun pergumulan kita pasti beda. Tapi satu yang sama, kita belum mati. Betul? Kita belum mati. Ada orang yang berencana ngebunuh pasangannya. Kalau Tuhan katakan belum mati, nggak mati tuh orang. Malah yang punya rencana ngebunuh, mati. Bunuh diri. Ini titik di mana kita harus sadari bahwa dengan kita masih ada saat ini, hari ini, detik ini, penyertaan Tuhan berlangsung. Maka sekarang jangan lihat tadi inventaris persoalan-persoalan Bapak Ibu Saudara. Jangan. Kita geser dikit ke pinggir. Biarkan di tengah itu adalah kenyataan, kesadaran kalau kita masih hidup. Dan itulah indikasi utama sebagai indikator Tuhan memberkati kita. Amin. Ini dulu. Kenapa? Tuhan bilang, apa arti engkau dapat semua kekayaan dunia, kemegahan dunia, kalau engkau kehilangan nyawamu? Ada orang yang pemuja setan, dia akan diminta tumbal dan biasalah jiwanya gitu misalkan. Apa arti dapat semua selama hidup di dunia yang dia suka kalau akhirnya jiwanya tidak sampai ke surga? Tuhan sudah tahu. Apa arti dapat semua yang kau inginkan kalau kau kehilangan nyawamu? Justru nyawa itulah anugerah yang Allah masih izinkan ada pada Anda, di tubuh Anda saat ini. Maka dengan demikian berarti dalam pembacaan kita sangat jelas Allah ingin berelasi dengan kita. Maka dia berkati orang yang bersamanya. Allah ingin ada relasi antara kita dengan dia. Dan Allah sedia menjaganya dengan mengasihi kita. Allah itu pengen kita sama-sama terus dengannya. Allah pengen itu kita bersekutu dengan dia. Maka kata Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apa dibilang? Aku hadir. Hanya 2 aja. Paling gak Anda dengan Tuhan, kuasanya dihadirkan. Allah ingin ada relasi. Dunia ini diisi dengan relasi. Terutama adalah kita dengan Tuhan. Dan Tuhan bersedia berelasi dengan Anda. Maka jangan katakan di tengah kondisi berat Anda sampai titik terendah hidup Anda mengatakan tidak ada yang peduli sama saya. Semua orang benci saya. Semua orang gak suka sama saya. Hidup saya tidak berharga. Mungkin Anda mengindikasikan semua hal yang Anda alami sebagai bentuk yang buruk-buruk itu Anda tidak cintai. Monggo, silakan saja. Tapi jangan Anda katakan sepanjang Anda bisa mengucapkan setiap kalimat itu, Anda melupakan adanya Tuhan yang mau hadir. Itu berarti apa? Tidak ada seorang pun yang Allah biarkan sendiri, sekalipun dia menganggap sendiri dalam komunitas sesamanya. Allah mau menghadirkan dirinya. Itu sudah bagian dari cinta Allah.
Buat apa dia punya banyak berkat kalau bukan buat orang yang dicintainya adalah Anda dan saya. Yang ada bukan soal Allah gak sayang sama Anda karena pergumulan Anda yang mungkin gak gampang, tapi Anda punya opini sendiri, Anda punya gambaran sendiri tentang hidup yang diberkati dengan melihat orang lain. Dia hidupnya kaya, saya tidak, saya gak diberkati. Saya kaya, dia miskin, saya yang lebih diberkati. Anda hidup dengan banyak opini-opini, ya, hal-hal yang mengindikasikan hidup Anda seperti apa. Penilaian Anda sendiri, bukan kenyataan hidup itu sendiri. Emang Bapak Ibu Saudara, kalau orang benci Anda kenapa? Kalau Anda dibenci emang kenapa? Kalau Anda nggak disukai emang kenapa? Kalau cinta Anda ditolak emang kenapa? Untuk anak remaja, pemudi-pemuda. Kalau Anda belum diterima pekerjaan ditolak oleh perusahaan itu, emang kenapa? Kalau Anda sekarang belum kaya, emang kenapa? Kalau muka wajah Anda mungkin nggak Anda sukai, seperti dengan kok nggak bagus-bagus amat ya, nggak seperti adik atau kakak saya ya, emang kenapa? Kalau Anda sedang sakit-sakit terus belum sembuh, emang kenapa? Kita anggap, oh ini masalah. Masalah apa? Emang Anda tahu masalah itu apa? Ya sesuatu yang gak saya sukai. Emang sampai kapan gak sukai? Selalu ada yang gak Anda sukai. Jadi Anda punya opini sendiri, punya penilaian sendiri tentang hidup itu sendiri yang menjerat Anda dan tidak merasa diberkati Tuhan. Maka relasi Anda tertutup. Kenapa? Anda hanya berpikir tentang diri Anda sendiri. Emang kalau Anda belum punya anak kenapa? Emang kalau Anda punya anak banyak tuh bandel gitu, emang kenapa? Emang kalau Anda belum bisa nikah adat, emang kenapa? Saya termasuk yang belum nikah adat soal dalam acara Batak gitu ya. Karena kondisi. Ya kalau Anda belum sukses, emang kenapa? Mari kita sibuk mengurusi sesuatu yang kita persoalkan sementara dalam sebuah kehidupan kita. Allah mengatakan, aku ini ada, mau berelasi dengan kamu. Artinya apa? Isilah hidupmu dengan kehadiranku dan undanglah aku. Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku. Hai engkau yang ditelesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dan ini berarti apa? Hidup ini indah sekali ketika ada Tuhan yang siap berelasi dan memberkati setiap rencana baik kita. Itu. Ketimbang mikirin apa-apa sesuatu yang kita nggak suka, sekarang lakukanlah apa-apa yang bisa Anda lakukan dan itu menyenangkan dan bermanfaat, Bapak Ibu Saudara. Itu dulu. Bukan apa yang gak bisa Anda lakukan, Anda persoalkan, tapi lakukan apa yang Anda bisa dan teruskan. Itulah hidup kita. Yesus tidak mampu mengendalikan orang-orang yang membenci dia. Yesus loh, Tuhan loh dibenci. Nah, kalau Tuhan dibenci kenapa? Yesus gak bisa mengendalikan ketika orang-orang membawa dia ke penyaliban. Tuhan loh disalib dan diolok-olok dari bawah salib. Tapi Tuhan bisa mengendalikan apa-apa yang dia bisa lakukan untuk memberi manfaat bagi banyak orang, termasuk yang membenci dan merencanakan kejahatan pembunuhan dan yang membunuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Orang yang di bawah gak bisa ngomong begitu. Tapi Tuhan bisa ngomong. Justru bukan ketika Tuhan tanpa masalah,
ketika sedang punya masalah dalam artian dia dibenci, dia dianiaya, dia disalib, dia tergantung di salib, mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan melakukan apa yang dia bisa kendalikan, apa yang dia bisa lakukan, dan itu aja fokusnya dulu. Sampai yang bilang, manusia berencana, Tuhan yang ya, dia yang mewujudkan rencananya. Dia yang menjadikan, bukan kita. Kita cuma berencana dulu. Maka mari saudara Bapak Ibu, ketika dalam bacaan kita, orang Israel, umat Allah dihadapkan pada kenyataan relasi itu di mana Allah selalu memberkati. Saat krisis misalkan, di saat mereka di Mesir dalam perbudakan, Tuhan dengar, kubebaskan kau dari Mesir. Saat mereka dibuang ke Babel, juga dalam pembuangan, kukeluarkan kau dari sana. Mereka mengalami banyak peristiwa dalam krisis, Tuhan tolong. Kenapa? Karena Allah mau berelasi dengan mereka dan Allah mau memberkati hidup mereka. Dan itu yang harusnya tetap menjadi perhatian sikap mereka. Maka disebut ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selalu ada yang baik dari Tuhan. Dan selalu kebaikan yang ada buat kita dari Tuhan. Tetapi yang baik itu, yang ada untuk kita itu, sepanjang hidup kita, apakah kita respon dengan ucapan syukur dan terima kasih? Mari kita berefleksi di situ, saudara Bapak Ibu. Habis manis sepah dibuang. Itu maksudnya apa ya? Habis manis sepah dibuang. Gimana maksudnya? Berarti kita cuma senang-senangnya aja, di saat susah kita melupakan atau dilupakan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Coba Bu sama suami gitu Bu. Bisa nggak sama suami begitu? Agak susah. Kecuali akhirnya dalam pernikahan cerai. Kalau pacaran putus gitu. Ini kenyataan kita. Kita hanya boleh ada dekat dengan orang karena kepentingan. Sejauh dia baik buat kita, ya kita senang. Sejauh dia nggak baik sama kita, ya maaf. Nggak menguntungkan lagi, ya maaf. Pergi kau, berjauh-jauh, kong bailang, kata orang Manado. Ini kenyataan kehidupan keseharian kita. Artinya jangan-jangan kita diterima hanya karena kepentingan tertentu, bukan apa adanya kita. Tuhan tidak demikian. Dia terima kita apa adanya, walaupun kita mencari Tuhan karena punya kepentingan, dan ketika mendapatkan kepentingan kita, kita lupakan Tuhan. Betul? Ada yang gitu kan? Ini betapa pentingnya bagi Allah lewat umatnya diingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya nggak akan ada putusnya dan nggak ada selaknya atau zeda. Kasih setianya untuk kita dalam relasi. Ini sangat indah. Sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dalam relasi itu dia mau mengatakan kepada kita, aku akan memberikan keindahan dalam hidupmu. Dan membiarkan kita memberikan sesuatu yang kita mau katakan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah ini. Aku memberinya buat engkau. Kenapa? Karena Allah menghargai setiap potensi kita. Hal yang baik dalam diri kita. Dia nggak pernah tolak. Maka tadi saya tanya, apa wujud Anda berterima kasih sama Tuhan? Bukan cuma lipat tangan tutup mata doa. Tapi apa yang bisa Anda berikan, wujudkan secara nyata. Bukan hanya untuk Tuhan melihat, tapi dirasakan oleh sekitar Anda. Itu yang penting. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus,
tapi kau membenci saudaramu, apa artinya? Engkau mengatakan, aku mencintai Tuhan, Tuhan terima, oke. Tapi apakah ucapan cintamu itu bisa dirasakan oleh sekitarmu? Maka ada dua hal saudara Bapak Ibu, ketika kita diingatkan untuk bersyukur, berterima kasih sama kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Tuhan adalah yang pertama, bahwa ucapan syukur itu, ucapan terima kasih itu membuat kita tetap menjaga relasi yang baik. Ada tidak adanya kepentingan, jagalah relasi yang baik. Ada tidak adanya kepentingan. Kadang dalam persekutuan di antara kita, awal kawan, kemudian menjadi lawan. Awal sayang, kemudian menjadi benci. Awalnya akrab, kemudian menjadi senggang. Saudara Bapak, menjaga relasi tetap baik itu bukti kita menghormati, menghargai apa yang kita terima, yang orang berikan, termasuk Tuhan. Jaga relasi itu. Minimal Anda menjaga relasi itu, bukan orang lain atau siapapun di luar Anda. Minimal kita yang punya komitmen menjaga itu. Anda nggak bisa paksa orang trust kepada Anda. Tapi Anda bisa katakan saya bisa dipercaya oleh orang. Walaupun mungkin orang ragu. Karena Anda akan menunjukkan bagaimana seorang yang bisa dipercaya atau trust. Allah itu bisa dipercaya. Maka kasihnya tidak akan dibatasi hanya untuk orang yang benar. Dia pun kasih pada orang yang jahat. Ini yang pertama, menjaga relasi Anda. Ya, tapi ini susah, ya, terus terang susah banget. Karena kita tuh emosi, kita masih punya penilaian tersendiri sama orang lain. Ya, susah untuk menjaganya. Karena orang nikah pun bisa cerai, orang pacaran bisa putus. Tapi dengan Tuhan paling tidak kita diingatkan, jaga hubungan dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Ini prinsip. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Anda merasa bersyukur, Anda mengucapkan terima kasih, membuat Anda sadar, aku ada untuk memberi manfaat. Bukan ada untuk memanfaatkan. Aku ada untuk memberi manfaat, bukan untuk memanfaatkan. Berapa banyak kita berpikir hari ini, aku mau ngapain ya yang ku bisa lakukan buat orang lain, memberi manfaat. Apa ya hari ini? Bukan hari ini apa yang bisa ku manfaatkan ya dari orang lain. Ini rasa syukur kita sama Tuhan, ucapan terima kasih kita mengindikasikan bagaimana kita sebenarnya bisa selalu menghadirkan manfaat. Dan ini juga yang seringkali tidak mudah karena nggak gampang. Saya hanya akan kasih kue untuk orang yang selalu baik sama saya. Tapi orang yang nggak baik sama saya, maaf, saya nggak akan kasih. Itu nggak terhindar. Itu pilih kasih, ya, nggak terhindar. Tapi justru Allah tidak pernah pilih kasih. Nggak pernah. Selalu memberikan manfaat buat kita, termasuk kita orang yang tidak baik sama Tuhan ataupun jahat sama Dia. Maka bagi pemazmur 107 jelas Bapak Ibu Saudara, dalam kesesakan, dalam pengembaraan di belantara, mereka tetap merasakan Allah memberikan manfaat, kekuatan menjalani kesulitan-kesulitan itu. Saya awal berpikir gini,
Kenapa sih mesti mengucap syukur sama Tuhan? Biasa aja kali. Nggak usah berterima kasih. Biasa aja. Tapi saya pikir-pikir, kenapa kita mesti mengucap syukur dan berterima kasih? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita sampai hari ini itu karena jasanya orang lain. Karena perannya orang lain. Suka atau tidak suka. Sebagai seorang anak remaja muda, Anda ada oleh karena adanya orang tua yang merawat, membesarkan Anda. Tapi pertanyaannya, apakah Anda masih punya cinta buat mereka? Yaitu memberikan waktu saat mereka membutuhkan Anda. Hai anak remaja muda, Anda berpikir, biasa aja mah, tugas mama merawat saya. Tapi apakah Anda tahu bahwa orang tua butuh? Anda merespon perjuangan mereka dengan mengatakan, ada yang bisa aku bantu mama? Tadi mama suruh aku apa? Bersihin rumah ya? Oke, aku lakukan. Oh iya, bersihin kamarku ya? Oke, aku lakukan. Bisa nggak begitu? Jadi kadang saya pesimis sebenarnya ya untuk memahami. Saya nggak mau renungan khotbah yang ideal-ideal. Memang sih bisa aja selesai khotbah saya. Tapi saya mau ajak sedikit refleksi bahwa kita nggak fokus ke situ sebenarnya. Ya, nggak fokus. Kenapa? Kita cuma fokus apa yang aku suka dan yang menyenangkan aku saja kerjakan. Yang gak aku suka orang lain ngurusin atau ngatur, oh maaf, sorry, siapa Anda? Ini hidupku. Ini hidupku. Betul. Tapi tahukah kita, adanya Adam dan Hawa oleh karena Allah menghadirkan? Kain Habil, adanya Adam dan Hawa, dan seterusnya. Pun anak-anak remaja muda. Bahkan mengenalkan iman, adanya gereja. Maka saat kita sedikit berpikir tentang hargailah yang sudah berperan, berjasa besar dalam hidup Anda sampai saat ini. Termasuk Tuhan yang masih kasih nyawa untuk Anda bisa isi dengan segala perjuangan dan harapan. Amin. Minimal itu dulu. Sadarkah kita bahwa seorang suami ada peran istri? Seorang istri ada peran suami. Orang tua ada juga peran anak. Atau cucu pada oma opanya. Lihatlah mereka. Sekalipun kita bilang, aku gak suka mereka. Cuma status mereka. Betul, walaupun status tapi kehadiran mereka membuat Anda ada. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Iya, karena Anda nggak ada artinya bila Anda sendiri. Pendeta nggak ada artinya tanpa ada jemaat. Istri nggak ada artinya sebuah pasangan tanpa suami. Itu sudah bagian kenyataan yang kita nggak bisa tolak. Artinya apa? Anda nggak boleh sombong. Tanpa mereka, tanpa orang Anda bisa. Mungkin Anda hebat, tapi Anda jangan sombong. Tanpa semua yang pernah berjasa dalam hidup Anda bisa ada sampai hari ini, termasuk Tuhan yang masih kasih Anda hidup. Sehingga Anda berpikir, nggak butuh Tuhan, karena aku bisa. Oke. Jangan sombong. Maka untuk apa? Untuk tidak sombong itu hargai. Maka yang pertama tadi, relasi Anda jaga. Hargai, hormati. Maksudnya apa? Saya hanya ngomong untuk Bapak Ibu Saudara, anak muda, remaja yang masih punya orang tua. Kalau Anda masih bisa melihat orang tua, Anda syukuri. Tapi ketika Anda nggak lagi bisa lihat orang tua, yang ada cuma batu nisan, Anda jangan bilang, Mama, aku sebetulnya cinta sama kau. Bohong. Papa,
Aku cinta sama kamu, Papa. Bohong. Ngomong kok di batu nisan. Ngomong tuh ketika masih ada punya telinga mendengar. Hari ini, saat ini. Anda menghormati, iya. Anda menghargai, iya. Saat ini, saat masih didengar suara Anda. Bukan nanti. Kenapa? Kalaupun akhirnya tiada orang tua kita, Anda akan menjadi orang tua. Dan Anda akan tahu apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda. Ini. Maka saya mau katakan pada akhirnya, suka atau tidak suka, Anda adalah berelasi dengan orang lain. Hadir untuk orang lain. Maka garam, kata Yesus, nggak akan bisa dihargai kalau dia nggak asin. Garam harus asin. Nggak ada hukumnya garam itu manis. Anda akan bilang, saya nggak suka dipaksa untuk berelasi dengan orang lain, memberikan manfaat, menolong orang lain. Oh silakan, kalau begitu Anda tinggal di kuburan dan amati kehidupan di sana. Apa yang bisa Anda lakukan? Contoh. Maka mari saya mengajak kita, betapa baiknya Tuhan tempatkan Anda termasuk di tengah pergumulan itu sendiri. Jangan salahkan pergumulannya, Bu. Bahkan Tuhan yang seolah nggak adil dalam hidup Anda masih ada pergumulan. Jangan salahkan masalahnya atau orang lain yang menyebabkan masalah. Justru Anda di situ untuk menghadirkan apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda atasi. Itu. Dan Tuhan hadirkan Anda dengan hikmat. Dia mau pakai Anda menjadi berkat. Amin. Maka Pak, jangan sesali perjuangan Anda ketika anak Anda merasa nggak ingat waktu Lebaran, kan Natal atau libur tertentu datang ngunjungin Anda, lupa. Gak usah kesel anak kok lupa ngasih transferan tiap bulan. Gak usah kesel kalau mereka kesana cuek sama Anda, Pak, Bu. Hadirkan saja terus apa yang Anda bisa lakukan dalam relasi itu. Mungkin mereka mau merasakan manfaatnya, bahkan setelah Anda tiada, Anda baru diketahui, mungkin mereka sadar, ini semua kebaikan orang tuaku. Orang tuaku tinggalkan warisan buat aku tetap terawat hidupnya. Contohnya. Mari. Jangan menyerah ya Pak, Bu. Om, Tante, Bung. Jangan. Anda masih bisa lakukan yang terbaik ketika Tuhan memberkati. Sekecil apapun diberkat kalau Tuhan memberkati. Amin. Maka pulang dari tempat ini, Anda bisa tarik nafas panjang dan mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku masih berharga di matamu untuk menjadi berharga di antara semua orang yang aku hadirkan manfaatku itu. Sekecil apapun di tengah mungkin orang gak menghargai, gak menghormati Anda. Bodoh amat. Emang kenapa? Di tengah orang yang gak menghargai perjuangan Anda, emang kenapa? Kalau Tuhan menghargai, itu yang utama. Amin. Ini yang utama. Maka jangan hitung-hitung apa yang sudah Anda berikan kepada orang lain. Tapi hitung apa yang belum bisa Anda lakukan dalam hidup ini yang memberikan manfaat. Itu artinya apa? Hari ini lakukan, kerjakan sebaik mungkin dalam relasi Anda dengan siapapun. Dan jangan putuskan garam itu memberikan asin kepada siapapun sekalipun orang menolak Anda. Nikmati hidup ini Bapak Ibu. Nikmati, syukuri. Karena Tuhan masih ingin mengatakan, aku memberkatimu. Amin.